2 kali kasih kode ke Indonesia. Bendera merah putih muncul lagi, dan kali ini bukan kebetulan. Pertanyaannya, apakah ini sinyal Julian Urip siap membela timnas Indonesia? Atau justru PSSI harus bergerak cepat sebelum Belanda? Program naturalisasi PSSI masih terus berjalan. Tapi ada satu perubahan besar yang mulai terlihat. Kalau dulu fokusnya mendatangkan pemain yang sudah matang, sekarang arah kebijakan mulai bergeser ke pemain mengamankan salah satu talenta mudanya. Simak sampai habis, karena cerita ini makin menarik. Program naturalisasi PSSI masih terus berjalan. Tapi ada satu perubahan besar yang mulai terlihat. Kalau dulu fokusnya mendatangkan pemain yang sudah matang, sekarang arah kebijakan mulai bergeser ke pemain-pemain muda yang diproyeksikan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Strategi ini tentu bukan tanpa alasan. Beberapa nama berpengalaman sudah berhasil bergabung dengan skuad Garuda, sehingga kini saatnya menyiapkan regenerasi sejak dini. Belum lama ini, PSSI sukses menyelesaikan proses naturalisasi 2 pemain muda, yaitu Mitchell Baker dan Luke Fikri, yang masih berusia 19 dan 20 tahun. Namun, ternyata masih ada beberapa nama lain yang terus dipantau. Dan satu nama yang paling sering mencuri perhatian adalah Julian Urip. Julian memang belum pernah secara terbuka mengatakan ingin membela Indonesia. Tapi yang membuat publik heboh adalah sederet kode yang ia berikan. Pertama, Julian sempat terlihat mengenakan jersey berlambang Garuda saat bersama mantan pemain Bali United, Silvano Komvalius. Lalu belum lama ini, ia kembali membuat fans timnas geger setelah memamerkan sepatu dengan bendera Indonesia. 2 momen berbeda. 2 kali menunjukkan identitas Indonesianya. Kebetulan, atau memang sebuah pesan yang ingin disampaikan? Kalau benar begitu, tentu bola sekarang ada di tangan PSSI. Yang membuat Julian semakin menarik bukan hanya darah Indonesianya. Pemain muda ini disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Belanda. Sejak usia belia, ia sudah bergabung dengan Akademi AS Alkmaar dan bahkan berhasil mendapatkan kontrak profesional ketika usianya baru sekitar 15 tahun. Bukan cuma itu, kemampuan mengatur permainan membuat Julian berkali-kali bermain di kelompok umur yang lebih tinggi. Ia bahkan dipercaya memakai ban kapten, baik di tim junior AS maupun saat memperkuat kelompok usia timnas Belanda. Itu bukan pencapaian yang bisa didapat sembarang pemain. Namun, di balik prestasinya, ada dilema besar yang sedang menanti. Jika memilih Belanda, persaingan menuju tim senior sangatlah berat. Banyak pemain hebat yang harus disingkirkan lebih dulu agar bisa mendapat kesempatan bermain. Sebaliknya, jika memilih Indonesia, peluang menjadi bagian penting timnas Garuda tentu jauh lebih terbuka. Tetapi keputusan seperti ini bukan perkara mudah. Karena sekali memilih tim nasional senior dalam pertandingan resmi, jalan kembali hampir mustahil dilakukan. Beberapa contoh sudah pernah terjadi. Ada pemain yang akhirnya sukses menembus timnas Belanda, tetapi setelah itu justru kesulitan mendapatkan panggilan lagi karena persaingan yang luar biasa ketat. Di sisi lain, ada juga pemain keturunan Indonesia yang memilih terus menunggu kesempatan bersama Belanda. Namun hingga kini kesempatan itu belum juga datang. Itulah yang membuat keputusan Julian menjadi sangat menarik untuk diikuti. Lalu bagaimana dengan PSSI? Haruskah federasi bergerak sekarang juga? Atau justru lebih baik menunggu Julian berkembang menjadi pemain yang lebih matang sebelum benar-benar diajak bergabung? Pendapat para supporter pun terbelah. Ada yang ingin proses dilakukan secepat mungkin agar Indonesia tidak kehilangan talenta besar. Namun ada juga yang menilai PSSI sebaiknya tidak terburu-buru, karena perkembangan karir pemain muda harus tetap menjadi prioritas. Apapun keputusan nantinya, satu hal yang pasti, nama Julian Urip akan terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi setelah 2 kali memberikan sinyal yang membuat publik Indonesia semakin penasaran. Sekarang tinggal menunggu. Apakah PSSI akan merespons? Atau justru Belanda bergerak lebih dulu mengamankan salah satu talenta terbaiknya? Penutup. Kalau menurut kalian, Julian Urip sebaiknya memilih timnas Indonesia atau tetap mengejar mimpinya bersama Belanda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya penasaran dengan opini kalian. Jangan lupa like kalau kalian mendukung perkembangan timnas Indonesia, share video ini ke sesama pecinta sepak bola, dan tentunya subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Garuda, naturalisasi, dan kabar pemain keturunan lainnya. Sebelum lanjut,
ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah semua kode yang diberikan Julian benar-benar mengarah ke timnas Indonesia? Atau justru itu hanya bentuk kebanggaan terhadap garis keturunannya? Sampai hari ini memang belum ada pernyataan resmi dari Julian maupun PSSI yang memastikan proses naturalisasi sedang berjalan. Karena itu, publik masih sebatas menunggu perkembangan berikutnya. Namun, jika melihat arah kebijakan PSSI saat ini, peluang pemain muda seperti Julian tentu tetap terbuka. Federasi kini terlihat lebih serius membangun fondasi jangka panjang. Targetnya bukan hanya tampil kompetitif di turnamen terdekat, tetapi juga menyiapkan skuad yang bisa bersaing dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Di sisi lain, Julian juga sedang berada di fase penting dalam karirnya. Setiap penampilan bersama klub akan menjadi penilaian bagi dua negara sekaligus. Belanda tentu terus memantau perkembangannya karena kualitas yang dimilikinya. Sementara Indonesia berharap darah keturunannya bisa menjadi alasan untuk suatu hari mengenakan jersey merah putih. Inilah yang membuat situasinya semakin menarik. Satu keputusan bisa mengubah perjalanan karir internasionalnya. Jika memilih Belanda, Julian harus bersaing dengan deretan pemain kelas dunia demi mendapatkan satu tempat di skuad senior. Namun jika memilih Indonesia, peluang menjadi bagian penting dalam proyek besar timnas Garuda tentu jauh lebih terbuka. Tetapi pada akhirnya, keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Julian. PSSI hanya bisa melakukan pendekatan jika memang sang pemain memenuhi syarat dan memiliki keinginan membela Indonesia. Tanpa komitmen dari pemain, proses naturalisasi tentu tidak akan berjalan. Yang jelas, antusiasme supporter Indonesia sudah mulai terlihat. Setiap unggahan Julian di media sosial langsung dipenuhi komentar berbahasa Indonesia. Banyak yang berharap ia benar-benar mempertimbangkan untuk bergabung bersama skuad Garuda. Kini tinggal menunggu waktu yang akan menjawab semuanya. Apakah Julian Urip akan menjadi proyek naturalisasi berikutnya? Apakah PSSI benar-benar akan bergerak? Atau justru Belanda lebih dulu mengamankan masa depannya? Kita tunggu bersama perkembangan cerita ini. Kalau menurut kalian, apakah Julian Urip layak menjadi prioritas naturalisasi PSSI? Atau sebaiknya Indonesia fokus mencari pemain muda lain yang peluangnya lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia, pemain keturunan, dan update naturalisasi yang selalu kami bahas di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.